Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara bekerja dengan JSON menggunakan PHP. Di PHP sudah disediakan dua metode yang namanya JSON encode dan JSON decode. JSON encode itu merubah array asosiatif atau objek yang kita punya mau diubah menjadi format JSON. Atau sebaliknya JSON decode, kalau yang ini kita mau ngambil data JSON untuk diubah menjadi array supaya mudah dimanipulasi. Dan satu lagi, bila kita ingin mengakses file JSON dari tempat lain, itu ada sebuah fungsi yang namanya file get content. Nah, itu salah satu cara untuk ngambil JSON. Sebenarnya ada cara lain, misalnya kita menggunakan si URL. Tapi pada kasus ini saya akan berikan contoh untuk penggunaan dari JSON encode-nya. Kalau kita gunakan JSON encode, di sini ada contohnya. Kalau teman-teman scroll sedikit di bagian dokumentasi dari PHP manualnya, kita punya array asosiatif yang nilainya seperti ini. Di mana array asosiatif ini juga sama, ada key dan value. Lalu kita simpan ke dalam variabel array. Lalu kita tulis JSON encode, lalu data array-nya. Maka output-nya akan berubah atau diparsing menjadi bentuk JSON seperti ini. Jadi kalau kita punya array lalu kita echo dan kita encode datanya, maka hasilnya menjadi format JSON. Itu contoh yang pertama yang paling simple. Nah, sedangkan sebaliknya kalau mau JSON decode, ya kita ambil dulu nih si file JSON-nya menggunakan file get contents misalnya. Misalnya di bagian sini kita tentukan nih lokasi JSON-nya ada di mana. Misalnya ada di www.example.com, lalu slash nama JSON-nya misalnya. Lalu PHP-nya kita akan JSON decode dari data yang telah kita akses. Jadi kita ngambil dulu nih isi dari file JSON-nya. Asumsinya format file JSON-nya sudah benar. Ya contohnya seperti ini, kita bisa buat manual dengan menggunakan kutip satu sebagai string JSON-nya. Lalu kita decode, dicetaklah ke var_dum. Nanti outputnya akan berupa objek atau array. Kalau objek kita tidak memberikan parameter kedua, tapi kalau kita memberikan parameter 2 dengan nilai true, maka outputnya seperti ini, menjadi array asosiatif. Nah, kita akan coba praktekkan aja. Pokoknya gambarannya seperti itu dari 3 fungsi ini yang akan kita implementasikan ke bagian codingnya.